Bismillahirrahmanirrahim. Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tarwiyah adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yang mempunyai makna berfikir atau merenung. Dan hari Tarwiyah identik dengan keadaan berfikir dan merenung tentang peristiwa yang masih dipenuhi keraguan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang penamaan hari Tarwiyah yang dikemukakan oleh para ulama, perlu diketahui bahwa lafadz tarwiyah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi rawwa yurawi, tarwiyatan, yang artinya secara bahasa atau etimologi memiliki arti merenung. Dan sedangkan tarwiyah secara terminologi adalah puasa yang dilakukan di tanggal 8 Dzulhijjah atau bulan haji setiap tahunnya. Caranya seperti apa puasa pada umumnya. Dan adapun secara historis, penamaan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah, ada 3 pendapat ulama di baliknya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, juz 5 halaman 324. Fafihi salasatu aqwalin. Maka di dalamnya tentang penamaan Tarwiyah ada 3 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, anna Adam alaihi salamu umira bi bina'il baiti falamma banahu tafakkara faqala rabbi inna likulli 'amilin ajran fama ajri 'ala hadzal 'amal qala idza tuftah bihi ghafartu laka dhunubaka bi awwali syautin min tawfika qala ya rabbi zidni qala aghfir li auladika idza tafu bihi qala zidni qala aghfir li kulli man istaghfara lahu at-ta'ifuna min muwahhidi auladik qala hasbi ya Rabb hasbi. Pendapat yang pertama, karena sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam diperintahkan di hari Tarwiyah untuk membangun sebuah rumah, Baitullah. Maka ketika ia sudah membangunnya, ia berpikir dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Maka apakah upah yang akan aku dapatkan dari pekerjaan ini? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ketika engkau melakukan tawaf di tempat ini, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu pada putaran pertama tawafmu. Kemudian Nabi Adam memohon, ya Rabb, tambahkanlah upahku. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, aku akan memberikan ampunan untuk keturunanmu apabila melakukan tawaf di sini. Kemudian Nabi Adam memohon kembali, tambahkanlah upahku ya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, aku akan mengampuni dosa setiap orang yang memohon ampun saat melaksanakan tawaf dari keturunanmu yang mengesakanku. Tayyib, itulah historis pendapat pertama tentang penamaan hari Tarwiyah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat ini yang lebih masyhur adalah seperti berikut. Wasaniha inna Ibrahim alaihissalam ra'a fi manamihi lailatat tarwiyati ka'annahu yadhbahu ibnahu fa asbaha mufakkiran hal hadha min Allah ta'ala aw min asy-syaitan falamma ra'ahu lailata arafata yu'maru bihi asbaha faqala araftu ya rabbi annahu min andik. Pendapat yang kedua, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ketika sedang tidur pada malam Tarwiyah, seakan-akan Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya. Maka ketika waktu pagi datang, ia berpikir, apakah mimpi ini dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari syaitan? Ketika esok malamnya, malam Arafah tiba, mimpi itu datang lagi. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan. Disitulah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa mimpi itu darimu. Begitulah isi pendapat yang kedua tentang penamaan Yaumut Tarwiyah. Dan yang berikutnya adalah pendapat yang ketiga tentang penamaan hari Tarwiyah atau Yaumut Tarwiyah. Wasalithuha anna ahla Makkah yakhrujuna yaumat tarwiyati ila Minan fayarhuna fil ad'iyati allati yuriduna ay yadhkuruha fi ghadihim bi Arafatin. Wasalithuha, adapun pendapat yang ketiga, sesungguhnya penduduk Mekah keluar pada hari Tarwiyah menuju Mina. Kemudian mereka berpikir tentang doa-doa apa yang mereka akan panjatkan pada keesokan harinya di Arafah. Inilah isi pendapat yang ketiga. Dengan selesainya pendapat yang ketiga ini, maka kesimpulannya, walhasil, dalam penamaan hari Tarwiyah dinamakan Yaumut Tarwiyah ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang diperintahkan membangun rumah atau Baitullah. Dan pendapat yang kedua tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpinya menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail.
Dan pendapat yang ketiga, yang terakhir adalah tentang keluarnya penduduk Mekah di hari Tarwiyah menuju Mina, yang mereka bingung tentang doa-doa apa yang akan mereka panjatkan di Arafah esok harinya. Tayyib, pendapat-pendapat ini dikutip oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, juz 5 halaman 324. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab.